Sakramen sebagaimana dipahami oleh Gereja Katolik adalah tanda yang terlihat yang dapat ditangkap oleh panca indera yang dilambangkan oleh Yesus Kristus dan dipercayakan kepada gereja sebagai sarana dengan rahmatnya dari Allah dinyatakan melalui tanda yang diterimakan yang membantu penerimanya untuk berkembang dalam kekudusan dan berkontribusi pada pertumbuhan gereja dan amal kasih dan kekasihan. 1. Sakramen baptisan. Sakramen baptisan merupakan sakramen pertama kali kita terima dari sakramen-sakramen lainnya. Saat penerimaan sakramen baptisan, kita dipercikkan air, kemudian diolesi minyak, serta diberikan minyak dan lilin menyala. Semua itu merupakan lambang bahwa kita dibersihkan dari dosa asal dan siap menjadi terang bagi sesama. 2. Sakramen Krisma. Allah Bapa memperkuat jiwa kita lewat sakramen penguatan atau sakramen Krisma. Pada saat kita dibaptis, kita menerima atau mendapat anugerah Roh Kudus yang memendam tinggi kita sebagai anak Allah, dan ketika kita menerima sakramen Krisma, kita akan mengalami bahwa Roh Kudus yang telah kita terima saat baptisan dapat berkarya secara khusus dalam diri kita untuk menguatkan dan mendewasakan diri kita dalam iman. Yang ketiga yaitu sakramen Ekaristi. Perayaan syukur atas kasih Allah Bapa lewat pengorbanan Yesus Kristus dirayakan setiap kali kita melakukan misa atau sakramen Ekaristi. Perayaan Ekaristi kita mengenang karya penyelamatan Yesus sebagai manusia yang menjadi melalui wafat dan kebangkitan dan juga meningkatkan kita pada perjamuan terakhir yang dilakukan Yesus Kristus bersama dengan murid-muridnya. Yang keempat, sakramen pengakuan dosa atau tobat. Dosa dapat merusak hubungan kita dengan sesama dan Tuhan. Melalui sakramen tobat, kita dapat menerima pengampunan dosa dari Allah dan juga beserta menerima rahmat-Nya yang dapat membantu kita untuk menolak godaan-godaan dosa di kemudian hari. Yang kelima yaitu sakramen pengurapan orang sakit. Orang yang mengalami sakit berat hendaknya diberitahukan kepada orang imam agar diberikan sakramen pengurapan orang sakit. Sakramen ini bukan semata-mata untuk menyembuhkan orang sakit, tetapi juga untuk memberikan kekuatan hiburan dari Allah agar mampu melawan penyakitnya. Yang keenam yaitu sakramen imamat atau baptisan. Para ialah yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan untuk melayani umatnya. Mereka melalui pendidikan khusus, dan setelah menyelesaikannya, mereka akan ditabiskan oleh uskup untuk menjadi seorang imam. Pada saat mereka ditabiskan, mereka menerima sakramen imamat dan mengucapkan janji untuk hidup sederhana dan selibat. Yang ketujuh yaitu sakramen perkawinan. Melalui sakramen perkawinan, Allah Bapa memberkati pasangan yang menikah agar dapat menghadapi berbagai macam problem yang timbul setelah pernikahan. Allah hadir di tengah mereka untuk menjadi saksi dan memberkati melalui perantara imam dan diakon yang berdiri sebagai saksi dari pihak gereja. Oleh karena itu, perkawinan bersifat khusus dan tidak dapat diceraikan.